Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, sedulur semua, kali ini saya bakal jawab pertanyaan daripada subscriber yang langsung chat saya lewat FB. Bang, tolong hitungin berapa ekor kira-kira saya harus pelihara kalau domba itu saya jadikan usaha pokok. Oke lur ya, domba itu jangankan buat usaha pokok harian kita hidup sehari-hari, buat ente bebelian apapun, buat kebutuhan apapun, pengen beli apapun, insya Allah kebeli. Namun ada syarat. Apa syaratnya? Kita bahas. Oke. Jangan pernah terkait bisakah domba buat usaha pokok. Meskipun ini secara pertanyaan melampaui batas saya, karena memang sejujurnya target itu belum saya dapat selama ini. Namun bukan berarti itu jadi batasan saya buat menghitung itu semua, bukan. Tapi memang itu tujuan saya. Kenapa itu menjadi tujuan saya dan kenapa saya sampai sekarang bertahan untuk menuju itu, karena saya juga yakin itu pasti bisa. Dan yang membuat saya yakin itu apa? Perhitungan saya yang udah berdasarkan daripada perjalanan. Jadi perhitungan saya begini lur, bagaimana caranya itu biar jadi usaha pokok. Semoga bisa keterap sama saya dan terlaksana lur ya. Sangat-sangat bisa menurut saya. Secara pribadi menurut saya sangat-sangat bisa, bukan sekedar usaha pokok, namun kita bisa bebelian apapun yang kita inginkan, asalkan kita bisa jalanin 4 langkah. Apa 4 langkah itu? Yang pertama, kita ini buat awal banget ya, siapin modal yang cukup. Modal yang cukup buat kita memulai. Ya, itu modal berupa uang, modal itu ya, uang dan pengalaman berdasarkan ilmu. Alhamdulillah langkah 1 udah saya terapkan. Dan yang kedua, memulai. Jangan cuma jadi kita ngitung angin gitu. Kalau nggak mulai ngitung angin, karena butuh apapun itu pasti butuh yang namanya perjalanan, butuh waktu loh ya. Dan waktu itu minim banget 2 tahun. Itu kita kudu bisa melewati langkah itu 2 tahun. Dan alhamdulillah untuk mulai saya udah, dan untuk perjalanan saya rasa udah. Jadi angka 2 saya udah. Jadi buat teman-teman, siapin modal, terus berjalan dulu. Terus yang ketiga, belajar mahamin siklus dengan praktek daripada perjalanan itu. Jadi belajar tuh tentang ilmunya, tentang pengetahuannya, paling tidak kita paham lah karakter kambing kita. Nah yang keempat, ya ini yang keempat yang saya belum bisa lah, belum ketemu apa namanya caranya, dan memang saya belum berani sih. Harus bisa dagang, jual beli lur. Dalam artian kita jual terus kita beli dari tempat lain, kita dagangin di tempat kita gitu. Namun paling tidak harus bisa kita rawat dulu biar kambing itu menurut kita udah bagus, baru bisa kita jual. Kecuali untuk daging gitu. Kalau buat daging begitu kita beli terus kita jual lagi buat potong istilahnya gitu, udah bisa saya alhamdulillah. Dan bangun relasi, dalam arti relasi itu teman-teman yang sesama peternak yang bisa nyediain di saat kita lagi ada yang nanyain, ada yang butuh, tapi kita nggak punya stok. Kalau kita punya relasi, punya kawan-kawan, punya temen yang punya domba, jadi kita bisa ambil dari teman juga itu. Nah itu yang keempat yang sekarang lagi saya coba jalanin. Oke, terkait berapa ekor harus pelihara. Jadi berapa ekornya ini kan ada yang bilang 20, ada yang bilang 30, ada yang bilang ya macam-macam lah. Tapi menurut saya tolong nih jangan di skip ya. Penjelasan saya memang agak sedikit panjang, namun biar semuanya detail, tahu dan paham, memahami gitu ya.
Dan tolong bukan cuma hanya didengar sambil kita berpikir, karena ini butuh kalkulasi kepala cara berhitung yang luar biasa. Jadi menurut saya untuk kita mencapai itu semua 30 induk produktif, 30 induk produktif yang udah teruji bagus indukannya, bagus bahannya dalam artian itu ya, terus bagus juga peranakan. Nah, untuk mengetahui bagus indukan dan peranakan itu dari perjalanan tadi tuh yang awal, perjalanan kita setelah kita piara bagus apa jeleknya. Nah itu, terus anggap 30 indukan itu dalam 1 tahun. Memang si kambing secara sebenarnya gitu 16 bulan itu udah 2 kali beranak, ada yang 12 bulan 2 kali beranak ada. Namun di sini kita hitungnya ambil tengah gitu ya. 1 tahun itu anggap dia beranak 1 kali. Kan domba kan gak rata tuh, ada yang beranaknya 2, ada yang beranaknya 1. Tapi anggap 30 induk itu lahirlah 40 ekor, anggapnya begitu ya. 40 ekor. Di tahun kedua kita jual 40 ekor. Dengan semisal dari 40 ekor itu 30 betina, terus 10 jantan. Harga betina misalkan 1,5 kali 30 berarti duitnya 45 juta. Terus 10 jantan harganya 2,5 kali 10 berarti 25 juta. Ini anggap aja harga yang menurut saya sini ambil tengah gitu ya, enggak kemahalan, standar. Dan betina itu kita anggap betina bunting. Jantan itu kita anggap jantan 1 tahun, karena kita di 1 tahun itu baru kita bisa jual dari anakan ya. Terus total itu 70 juta loh. Dibagi 2 tahun misalkan, dibagi 2 tahun berarti kan 24 bulan. Nah, ketemunya kita sebulan itu 2.900.000. Hitungan standar gitu. Bisa dari hitungan ini bisa lebih tinggi gaji kita per bulan itu di 2.900.000 kan tadi saya bilang, bisa lebih tinggi dan juga bisa rendah. Anggap kita punya sebulan itu 2.900.000 lor. Kalau kita punya 30 indukan. Namun di sini nih yang banyak nggak dipahamin. Ini 30 indukan. Kalau dia beranak 1 tahun, anggap beranak tadi saya bilang 40 dalam 1 tahun. Kalau 30 ditambah 40 berarti kita punya sekitaran 70 ekor lor. Nah, di tahun kedua ya, di tahun kedua itu pasti ada yang beranak lagi tuh. Anggap lagi 40. Nah, 40 tambah 40 80 ditambah indukan dasar kita 30 berarti 110 ekor. Resiko yang bakal kita alamin selama belum kejual nih, pasti itu belum kejual karena nggak mungkin dia brojol langsung gede kan, paling kagak dia butuh makan, butuh perawatan. Nih yang paling berat di sini loh, mampu enggak kita ngempanin 110 ekor 1 orang, atau kita mampu enggak 110 ekor itu kita anggon. Buat kesehatannya mampu enggak, ada yang ketika ada yang sakit kita ngerawatnya. Itu yang paling berat mah, bukan masalah kalkulasinya, bukan. Jadi di situ tuh kita berhayal gitu ya, berhayalnya selalu di keuntungan, berapa bukan itu loh. Jadi berjalan dulu kalau menurut saya, karena ngurus domba jangankan sampai ratusan gitu kalau sendiri, dan kalau memang secara ilmu kita belum tahu cara mudahnya gitu, itu sulit bro. Jadi ngempanin domba 110 ekor itu berarti kan kita harus butuh kandang, butuh perawatan, butuh makan, butuh macem-macem lah. Dan ingat, kita sebagai manusia nggak selamanya sehat, dan kita sebagai manusia pasti punya
kepentingan dan keperluan lain. Kalau kita ngurus domba segitu, ketika kita sakit kita mau nyuruh siapa? Sedangkan di masa itu kita udah bisa hitung gaji kita berapa per bulan. Kalau kita mau nyuruh orang, kita bakal nol lagi aja lur ya. Jadi menurut saya begini, ente jalanin aja dulu dari awal. Misalkan ente mau mulai 20, silahkan 20, tapi pahamin, karena domba itu nggak mungkin gedenya bareng. Kadang-kadang ada yang gedenya ada yang cepat gedenya gitu, ada yang lambat gedenya. Tentu kan nanti di situ harga juga pasti berubah-berubah. Yang tadinya hitungan kita segitu, ternyata karena dombanya nggak gede jadi lebih murah, dan bisa juga ada yang sakit terus mati. Pokoknya ribet kalau kita pakai kalkulasi hitungan gitu. Jadi yang paling bener menurut saya, ente jalanin dulu berapa ekor, pahamin. Ketika udah mampu, ilmunya kita dapat, tata caranya untuk merawat itu kita udah dapat, baik itu dari pakan, kesehatan dan lain-lain, silakan. Jangankan 110 ekor, 1000 ekor ente nggak masalah. Tapi kalau buat memulai, buat pertama, buat awalan, kita udah mainnya kalkulasi, mengejar keuntungan, jangan harap. Berat kalau buat pemula. Bahasa kasarnya gini, banyak ngayal ente. Mohon maaf kalau secara penjelasan mungkin saya agak sedikit konyol gitu ya, dan nggak rapi, tapi itulah pengalaman saya yang udah saya alamin. Nggak bisa kita main kalkulasi kayak gitu, tapi yang bisa kita jalanin aja dulu, biar waktu yang menjawab bagaimana ke depannya. Dan menurut saya kalau kita di awal piara domba, terus kita nggak punya usaha lain pemasukan buat harian kita, kayaknya menurut saya bisa-bisa kita berak air, paham nggak? Berak yang nggak ada isinya. Oke, jadi sampai di sini aja dulu, tolong dipahamin. Mohon maaf apabila penjelasan saya nggak tersusun rapi, dan apabila ada yang beda pendapat, saya mohon maaf. Selebihnya saya memang orang masih awam, masih banyak belajar, butuh bimbingan, butuh perjalanan, juga butuh awasan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para peternak.